Salve saudara-saudara, ada misi suci alam mati, jejak protestantisme dalam krisis ekologi di Kalimantan. Jadi saya mengajak kita untuk mempersoalkan pertanyaan seperti ini. Apakah ada hubungan antara protestantisme dan zending Belanda di Kalimantan dengan kerusakan ekologis di sana? Pertanyaan ini mengajak kita untuk menyelami hubungan antara misi keagamaan zending Protestan Belanda di Kalimantan dan kerusakan ekologis dengan pendekatan yang memahami bukan hanya sejarah, tetapi juga ekologi dan metafisika budaya. Jawaban singkat, ya, ada hubungan tidak langsung namun signifikan antara semangat zending Protestan Belanda dan kerusakan ekologis di Kalimantan, terutama dalam konteks kolonialisme dan modernisasi yang bersifat ekstraktif. Mari kita uraikan dari 3 sudut pandang, historis, sosiologis, dan ekologis, serta metafisis kultural, historis sosiologis, ekologis, dan metafisis kultural. Yang pertama, historis sosiologis. Zending sebagai agen kolonialisme dan modernisasi. Zending Protestan Belanda, khususnya dari aliran Reformed dan Lutheran, masuk ke Kalimantan sejak abad ke-19 sebagai bagian dari misi kolonial. Walaupun mereka tidak selalu datang bersama tentara atau dagang, zending tetap menjadi bagian dari proyek civilizing mission kolonial. Zending mengubah pola pikir masyarakat Dayak dan suku-suku lokal dari pola hidup kosmis dan ekologis, yaitu hidup selaras dengan hutan, sungai, roh-roh alam, ke pola pikir rasional modernis barat. Melalui pendidikan dan pemberantasan kepercayaan adat, zending seringkali mendestruksi nilai-nilai ekologis lokal, menggantikannya dengan etika kerja Protestan. Silakan baca Max Weber, dan rasionalisasi sistem nilai. Ajaran Protestan sering menggarisbawahi relasi manusia dengan Allah secara pribadi, bukan kosmis atau komunitarian, sehingga alam kehilangan nilai sakralnya dalam kerangka iman. Yang kedua, dari perspektif ekologis, hilangnya sakralitas alam dan masuknya ekonomi ekstraktif. Setelah masyarakat lokal mengalami konversi dan pemutusan dari tradisi adat, alam tidak lagi dilihat sebagai entitas hidup yang perlu dihormati, tetapi sebagai resources, sumber daya untuk dikelola atau dieksploitasi. Protestantisme dalam versinya yang puritan dan kapitalistik tidak memiliki teologi inkarnasi yang mendalam seperti Katolik atau Ortodoks yang menekankan kehadiran Kristus dalam ciptaan. Maka alam cenderung dilihat sebagai alat daripada misteri yang suci. Hal ini sejalan dengan masuknya perusahaan-perusahaan kolonial, perkebunan, lodging, yang membuka Kalimantan dibarengi oleh pekerja lokal yang sudah dididik dengan etika kerja modernis melalui zending. Nah, yang ketiga ini yang paling mendasar, metafisis kultural, krisis relasi manusia dan alam. Dalam kerangka metafisika asli masyarakat Kalimantan, alam dan manusia merupakan satu kesatuan kosmik dengan roh, hutan, sungai, dan leluhur hidup berdampingan dalam harmoni. Zending Protestan dalam semangat ikonoklasmenya, yaitu penolakan simbol dan misteri, menghancurkan imaji metafisis ini, menggantikannya dengan rasionalisme biblis literal dan pemutusan total dari roh-roh alam yang dianggap setan. Akibatnya, kerusakan ekologis bukan sekedar masalah ekonomi atau politik, tetapi krisis spiritual dan ontologis. Manusia lokal tercerabut dari dunia simboliknya dan kehilangan orientasi terhadap alam sebagai ciptaan yang sakral. So, saudara-saudariku, zending Protestan Belanda memang membawa pendidikan, kesehatan, dan struktur sosial baru. Namun di sisi lain, dia juga berperan dalam mengubah pandangan metafisis masyarakat lokal terhadap alam, membuka jalan bagi proyek modernisasi kolonial yang kemudian menimbulkan kerusakan ekologis besar di Kalimantan. Ya, zending tidak dapat dilihat sebagai penyebab langsung deforestasi, ya, tetapi sebagai salah satu bagian dari sistem nilai kolonial yang menggantikan kosmologi lokal dengan paradigma ekstraktif barat yang benar-benar diciptakan oleh Protestantisme. Good job, Protestantism. Let's go out to find some Laudato Si. Untungnya ada gereja Katolik yang tetap
mempertahankan Laudato Si. Masih ngopi di Kalimantan kok.